Baik anak-anak, apakah sudah masuk ke Quick semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Nanti kalau ada yang belum masuk, ditunggu aja, mungkin ada kendala jaringan. Nah, langsung saja Ibu mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, salah satu dari kalian diminta untuk berdoa, ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Terima kasih Nurul. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu harap kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom. Disematkan di Google Classroom ya, linknya. Jangan lupa untuk diisi sampai terakhir ya jam pembelajaran ini ya anak-anak. Ya. Nah, ngomong ini anak-anak udah pada siap apa belum ini? Udah menyiapkan peralatannya? Udah bersiap? Aku. Nah ya, sebentar Ibu akan tampilkan PPT dulu. Nah anak-anak, apakah sudah tertampil slide-nya Ibu? Sudah Bu. Sudah, ya sebentar. Nah, Ibu lanjutkan, nggih. Apa yang tadi malam sudah belajar anak-anak? Saya sudah belajar, Bu. Ya, sudah belajar semua ya ini anak-anak ya? Udah Bu. Sudah. Nah, kalau sudah belajar, materi apa yang kita bahas ini anak-anak? Materi hari ini? Coba tolong Melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai teorema Pitagoras Bu. Ya, kita masih melanjutkan pertemuan kemarin yaitu mengenai teorema Pitagoras. Gimana materinya menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dan juga menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Begitu nggak anak-anak? Ya, Bu. Ya. Tolong aktif nggih, nanti kalau Ibu tanya tolong dijawab sehingga kalian bisa aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video untuk diamati nggih, hanya 2 menit saja. Nah, terdengar anak suaranya? Terdengar Bu. Ya, terdengar. Diamati dulu nggih videonya.
selesai kan ya menonton videonya? Sudah dipahami juga? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu mau tanya, manfaat apa sih yang dapat kita ambil ketika kita sudah mempelajari teorema Pythagoras, anak-anak? Saya izin menjawab, Bu. Ya, baik Nurul. Jadi teorema Pythagoras itu bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan jarak tempuh dan bisa juga untuk mengetahui panjang lintasan, Bu. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Nur Amalia, bahwasannya dari video itu ditunjukkan bahwasannya teorema Pythagoras itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jarak tempuh dan juga bisa menentukan panjang lintasan. Nah, anak-anak, Ibu juga ingin menambahkan info mengenai manfaat ketika kita sudah mempelajari teorema Pythagoras. Nah, ini pada permasalahan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu pada bidang pertukangan, seperti pada gambar yang Ibu sematkan di slide ini, bahwasanya ketika seorang tukang yang membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun, tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangun benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Mungkin tukang tersebut tidak menyadari mengapa bilangan itu tepat untuk menggunakan siku-siku. Nah, untuk mengetahui kebenarannya harus kita mempelajari materi teorema Pythagoras. Begitu ya anak-anak? Paham? Paham, Bu. Paham Paham, ya. Bu. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu ingin tanya, masih ingatkah kalian mengenai materi bangun segitiga, anak-anak? Masih ingat, Bu? Masih ingat. Nah, kalau masih ingat, Ibu ingin tanya dong, apa sih ciri-ciri bangun segitiga yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Izin menjawab, Bu. Ya, ya salah satunya ya, nggak apa-apa. Siapa tadi, Safira atau? Safira boleh? Oke, Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Jadi ciri-ciri bangun segitiga itu adalah sisinya ada 3, sudutnya ada Ya. 3, dan jumlah sudutnya sebesar 180 derajat, Bu. nah benar ya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain, apakah sependapat dengan Safira? Iya, Bu, sebenarnya. Iya, Bu. Ya, sependapat nggih. Ya benar apa yang dikatakan oleh Safira bahwasanya bangun segitiga itu memiliki ciri di mana jumlah sudut secara keseluruhannya itu 180 derajat dan juga memiliki 3 sisi karena segitiga, jadi memiliki 3 sisi. Nah, untuk selanjutnya itu berkaitan dengan kita mengingat kembali nggih. Menurut kalian segitiga itu dapat dibedakan berdasarkan apa ya anak-anak? Izin menjawab, Bu. Ya, baik Nur. Menurut saya segitiga dapat dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya sama besar sudutnya, Bu. Nah, benar ya. Jadi segitiga itu dibedakan berdasarkan besar sudut-sudutnya dan juga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Dimana kalau besar sudutnya itu ada 3 dan juga dibedakan menjadi 3 lagi, ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan juga jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya itu ada juga 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembara. Itu ya anak-anak, diingat kembali mengenai jenis segitiga. Ya, nah berkaitan dengan pengelompokan segitiga ini, Ibu akan tampilkan berupa gambar segitiga. Nah, setelah kita mengingat kembali mengenai pengelompokan segitiga tadi, menurut kalian segitiga ini dikelompokkan berdasarkan apa, anak-anak? Berdasarkan besar sudutnya, Bu. Nah, berdasarkan besar sudutnya. Lalu kalau berdasarkan besar sudutnya itu segitiga ini namanya segitiga apa? Segitiga lancip, Bu. Segitiga lancip. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan pendapatnya Adinda? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, saya mau tanya ke Zafira. Apa sih alasanmu kok kamu setuju bahwasanya segitiga itu merupakan segitiga lancip, Nak? Coba dijelaskan. Karena sudut-sudutnya kurang dari 90, Bu. Dan tidak ada sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi tidak bisa disebut siku-siku. Tidak ada juga salah satu sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Jadi tidak bisa dikatakan segitiga tumpul, Bu.
Nah, benar ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sependapat dengan pendapatnya Zafira? Pendapat Bu. Sependapat ya. Baik ya. Jadi segitiga lancip itu sudutnya di dalamnya itu kurang dari 90 dan juga tidak lebih dari 90 derajat. Jadi mengapa dikatakan dia itu segitiga lancip? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasihkan mengenai materi kemarin. Jika Ibu tampilkan segitiga seperti ini, Ibu mau tanya nih, bagaimana cara kalian menentukan panjang sisi segitiga tersebut, anak-anak? Ayo, siapa yang mencoba menjawab? Pada pertemuan kemarin ini, materinya anak-anak. Menggunakan teorema Pythagoras, Bu. Ya, salah satu saja, biar jelas. Nur? Menggunakan teorema Pythagoras, Bu. Oh iya, menggunakan teorema Pythagoras. Untuk menentukan cara menentukan panjang segitiga tersebut dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Lalu bisa dijelaskan ulang, mengapa kamu menganggap bahwa segitiga ini kok menggunakan teorema Pythagoras, padahal kita tahu segitiga itu tidak hanya segitiga ini, macamnya kan ada segitiga banyak. Coba dijelaskan ulang. Karena segitiga tersebut memiliki sudut sebesar 90 derajat sehingga merupakan segitiga siku-siku. Dan berdasarkan pada pertemuan sebelumnya, untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, jika panjang sisi diketahui menggunakan teorema Pythagoras gitu, Bu. Iya, benar ya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah sependapat atau ingin menambahkan? Pendapat Bu. Saya sependapat. Ya, benar ya, kayak yang dikatakan oleh Nur. Jadi Nur masih ingat mengenai materi kemarin bahwasanya untuk menentukan panjang sisi segitiga yang diketahui dua sisi lainnya itu menggunakan teorema Pythagoras, dan yang paling penting itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau tadi kan Ibu tanya mengenai menentukan panjang sisi segitiga. Kalau sekarang Ibu berikan segitiga yang sisinya itu ada semua. Ini AB ada 3, BC ada 4 cm, ADS ada 5 cm. Ibu ingin tanya, lalu bagaimana sih cara kalian menentukan jenis segitiga tersebut, anak-anak? Izin menjawab Bu. Ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam menentukan panjang sisi segitiga siku-siku itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemungkinan dengan menerapkan rumus tersebut. Nah, ini kan berarti masih belum kita bahas. Jadi kan kemarin kita hanya membahas sampai menentukan panjang sisi segitiga yang dua sisi lainnya diketahui. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan apa sih yang harus kita pelajari hari ini. Kok kita itu masih mempelajari teorema Pythagoras, padahal kan kemarin itu kita sudah membicarakan 3 poin. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan yang tadi, Ibu ingin menyampaikan mengenai apa sih yang harus kita pelajari, karena ada 5 poin di indikatornya, dan indikator 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita pada pertemuan kali ini membahas 2 poin terakhir, yaitu 3.6.4, 3.6.5 yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Lalu berkaitan dengan indikator ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diantaranya kita hanya fokus ke poin 4 dan poin 5 ya anak-anak. Coba Ibu ingin dengar suaranya Hanifah. Hanifah masih di situ? Iya. Coba tolong baca, nak. Yang poin 4 sama 5. Poin 4 sama 5 ya, Bu. Peserta didik dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Ya. Lalu poin 5, peserta didik dapat menemukan dan memeriksa triple Pythagoras dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif, Bu. Sudah, suaranya kecil ya Hanifah ya? Ya tidak apa-apa, Ibu sudah mendengar. Teman-temannya yang lain mendengar atau tidak suaranya Hanifah? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kali ini, di mana tadi kan kita sudah membahas mengenai pengelompokan segitiga berdasarkan sudut-sudutnya, berdasarkan panjang sisinya, dan juga tadi di akhir sebelum Ibu membicarakan mengenai apa sih yang harus kita pelajari pada hari ini, kita membahas salah satu teman kalian menjawab kemungkinan menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga. Nah, untuk memantapkan hal itu, Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi, anak-anak. Oke, sebelumnya Ibu akan
bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di mana kelompok 1 ada Revni, ada Afina, ada Ima. Yang kelompok 2 ada Safira, ada Putri, ada Dinda. Dan yang ketiga ada Nur, Hanifah, Nurul, dan Reva. Bagaimana anak-anak? Sudah paham atau sudah jelas dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, nanti Ibu akan berikan LKPD di Google Classroom ya, nanti kalian download dan juga kalian kerjakan. Tidak lupa sebelum mengerjakan LKPD, kalian baca terlebih dahulu petunjuk kerjanya mengenai alokasi waktu, begitu nggih? Dan juga tidak lupa Ibu akan memberikan format penilaian mengenai pada saat nanti mengamati teman kalian dalam berdiskusi, apakah aktif, apakah bagaimana teman kalian dalam berdiskusi itu. Bagaimana? Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Ya, belum ada ya. Jadi selama berdiskusi, Ibu tutup untuk di Google Meet sekarang ini. Nanti setelah selesai, kalian kembali ke Google Meet. Itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kembali ke semuanya ya ini. Nah, sudah baik, kalian sudah selesai ya mengerjakan tugasnya karena tadi sudah perwakilan dari kelompok kalian mengumpulkan LKPD yang telah kalian diskusikan. Nah, karena terbatasnya waktu, Ibu ingin menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk membantu Ibu membahas LKPD yang telah kalian kerjakan. Paham ya? Ya. Ibu ingin meminta Nur Amalia. Ya, Bu. Bantu Ibu membahas LKPD ini ya. Baik, Bu. Bisa taskin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Ya, silakan. Ya, sudah terlampir. Baik, silakan Nur Amalia. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi lembar kerja pusat didik. Nah, di sini kelompok kami ada Hanifah Damayanti, ada Nur Mahwati, ada Nurul Amalia saya sendiri, dan ada Reva Maulidia. Nah, pada kegiatan mengingat, berdasarkan pembahasan mengenai segitiga yang telah kalian pelajari pada bab sebelumnya, segitiga pada dasarnya dibagi menjadi beberapa macam. Segitiga tergantung dari jenis pengelompokannya. Coba tuliskan pengelompokan segitiga tersebut berdasarkan apa saja, kemudian jenis segitiga tersebut serta ciri-ciri dari masing-masing segitiga. Nah, berikut jawaban dari kelompok kami, Bu. Kelompoknya itu, yang pertama berdasarkan sudut, itu ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, kemudian ada segitiga tumpul, dan pengelompokan berdasarkan panjang sisinya itu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga semarang. Nah, kemudian ciri-cirinya ini. Segitiga lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga siku-siku itu pada sudut B, besar sudutnya 90 derajat. Kemudian dua sudut lainnya itu kurang dari 90 derajat. Kemudian pada segitiga tumpul, itu sudut B lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut C-nya itu kurang dari 90 derajat dan sudut A-nya itu kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian untuk berdasarkan panjang sisi itu seperti ini. Segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Kemudian segitiga sama kaki, sisi kakinya AB sama AC itu sama. Dan BC-nya tidak sama. Kemudian segitiga sembarang itu seperti itu. Tidak ada yang sama. Kemudian, nah ini pada kegiatan selanjutnya. Kegiatan kelompok. Nah, kelompok kami mendapatkan jawaban seperti berikut. Kegiatan kelompok, bandingkanlah nilai C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tuliskan kesimpulan diperoleh. Nah, jadi kesimpulannya itu, yang pertama, untuk segitiga lancip berlaku C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang kedua, untuk segitiga siku-siku berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang ketiga, untuk segitiga tumpul berlaku C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Kalau ada tanggapan maupun jawaban lain, monggo.
Waduh, persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurul yang telah presentasikan hasil diskusinya. Mengenai hasil diskusi dari kelompoknya Nurul tadi, bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah sependapat atau ingin mengatakan? Dari kelompok 1 sudah ada pendapat, Bu. Ya, dari kelompok 1. Kalau kelompok 2? Agenda ya tadi? Pendapat. Begitu ya. Jadi tujuan dari pembahasan LKPD tadi untuk menemukan kesimpulan bahwasanya kita menentukan jenis segitiga itu menggunakan teorema Pythagoras. Baik anak-anak, setelah kita membahas mengenai menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya yang diketahui, dan lalu kita tadi menemukan kesimpulan di akhir diskusi kalian. Lalu dari kesimpulan yang kalian dapatkan, hal unik apa sih yang kalian temukan anak-anak? Coba dibikin. Ya, Dinda silakan. Itu Bu, terdapat bilangan asli A, B, dan C yang memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Seperti rumus pada teorema Pythagoras, Bu. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah benar bahwasanya kalau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C itu dapat pada rumus teorema Pythagoras? Ya, Bu, benar. Iya, benar ya. Lalu kemudian 3 bilangan asli yang memenuhi rumus dari teorema Pythagoras dan menunjukkan panjang sisi-sisinya itu segitiga siku-siku itu disebut apa anak-anak? Triple Pythagoras, Bu. nah, triple Pythagoras. Bu ingin beri waktu kalian 3 menit untuk cari satu saja contoh dari triple Pythagoras dan nanti kalian kirimkan dalam Google Classroom ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Kalian sudah menemukan contoh dari triple Pythagoras sekian anak yang sudah kalian tuliskan di Google Classroom. Setelah tadi kan Ibu minta kalian mencari contoh triple Pythagoras. Ketika Ibu minta lagi anak-anak yang banyak tidak hanya satu tanpa melihat sumber, bagaimana menurut kalian? Rasa kesulitan apa tidak? Untuk yang lain bagaimana? Iya. Iya, Bu, sama merasa kesulitan. Iya. Jadi menurut kalian pada saat Ibu tanya, pada saat membaca di buku atau mencari di internet tadi, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini anak-anak biar tidak kesulitan? Ayo Ibu minta tolong salah satu saja. Izin menjawab, Bu. Iya, iya Reva. Kalau tadi setelah mencari informasi yang sebelumnya itu, Ya. untuk membantu mendapatkan triple Pythagoras lainnya yaitu dengan menggunakan rumus, di mana M dan N itu anggota bilangan asli dengan FPP sama dengan 1. Kemudian, M sama N tadi itu kan bilangan asli. Nah, di sini M itu lebih besar dari N, sehingga berlaku A sama dengan M kuadrat dikurangi N kuadrat. Terus, untuk B-nya itu sama dengan 2 MN, kalau C-nya M kuadrat ditambah N kuadrat. Dan ABC ini memenuhi teorema Pythagoras, Bu. Seperti itu yang saya cari tadi, Bu. Oh iya. Untuk mengetahui rumus itu benar atau tidak, kalau dalam teknik ini kan membentuk suatu triple Pythagoras. Agar kita yakin rumus itu benar, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus Dibuktikan, Bu. Iya, dibuktikan dengan cara mencoba. Begitu ya anak-anak? Ya, Nah, karena tadi Reva sudah mengatakan rumus sedemikian sehingga untuk menentukan triple Pythagoras, karena triple Pythagoras itu kan tidak hanya satu. Kalau kita 6, 8, 10 itu kan sudah biasa, sudah familiar. Jadi kalau untuk menentukan rumus yang lain kita harus menggunakan rumus dengan bantuan. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian coba terapkan rumus dari untuk mencari triple Pythagoras tersebut. Siapa yang mencoba anak-anak? Ya, silakan. Jadi di sini itu diambil bilangan aslinya. Kan saya mengambil bilangan asli, Bu, ya. Iya. Saya ambil bilangan aslinya itu 3 dan 2, di mana 3 sebagai M dan 2 ini sebagai N. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian FPP dari 3 sama 2 itu saya peroleh sama dengan 1. Dan kan tadi kan M harus lebih besar dari N, maka 3 itu lebih besar dari 2. Sehingga berlaku untuk A itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kalau B tadi kan 2 kali M kali N. Jadi 2 dikali 3 kali 2 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Kalau C tadi itu M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 13. Kemudian, 3 angka tersebut memenuhi rumus teorema Pythagoras, yaitu 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, sehingga 25 ditambah 144 sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 169. Seperti itu, Bu. Nah, benar ya. Bagaimana Teman-teman yang lain, apakah sudah paham apa yang dikatakan oleh Reva?
Nah, kalau paham. Nah, ini kayaknya teman-temannya ada yang masih bingung. Jadi, nanti Reva tolong dituliskan lagi ya di dalam kertas, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Itu ya Reva? Ya, baik. Terima kasih ya Reva. Nah, baik anak-anak, itu tadi kan kita sekilas membahas mengenai triple Pythagoras dan sekaligus pengantar kalian kan lembar project nanti yang ibu akan upload di Google Classroom. Jadi untuk triple Pythagoras ini ibu hanya berikan berupa tugas lembar project dan juga tadi mengenai menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Ibu hanya minta kalian untuk mencatat apa yang perlu, apa yang penting untuk kalian untuk dijadikan sebagai catatan kalian. Jadi nanti kalau ada yang lupa gitu sehingga dicatatkan. Itu ya anak-anak? Ya. Nah, sehingga apa saja yang ibu tugaskan kepada kalian untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah keterampilan kalian dalam menyelesaikan masalah matematika dan juga tambahan nilai kalian. Bagaimana? Semangat anak-anak? Iya, semangat ya, harus semangat. Nah, nanti lembar projectnya ibu akan upload di Google Classroom setelah pelajaran ini selesai ya. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, ini ibu akan mengakhiri. Sebelum mengakhiri, ibu akan minta kalian untuk mengumpulkan apa sih materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Coba ibu ingin minta kesimpulan dari Putri. Ya. Menurut catatan saya, kesimpulan yang saya dapat di pelajaran hari ini itu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui, di mana jika B dan C adalah panjang sisi di suatu segitiga dengan C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka tersebut merupakan segitiga tumpul. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut disebut segitiga segitiga. Ya. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga itu disebut segitiga lancip. Serta menentukan triple Pythagoras menggunakan rumus. Demikian Bu kesimpulan yang saya dapat. Nah, bagus sekali kesimpulan yang dibuat oleh Putri. Untuk teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau sependapat dengan kesimpulan yang dibuat oleh Putri? Bagaimana Nana? Ya, sebenarnya Sependapat Bu. Ya, sependapat Bu. Ya, jadi untuk diingat bahwasanya materi yang kita pelajari pada hari ini menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, tentunya menggunakan bantuan dari teorema Pythagoras, dan juga menentukan triple Pythagoras karena triple Pythagoras itu tidak terlalu gitu sulit. Jadi ibu kasih kalian berupa lembar project yang tadi sudah ibu kasih clue-nya untuk menentukan bagaimana menentukan triple Pythagoras yang lain. Begitu ya anak-anak? Nah, dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya anak-anak, dan juga paling penting tugas yang ibu sampaikan tadi. Sudah paham anak-anak? Ya sudah paham. Alhamdulillah. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pertemuan ini. Baik Bu, pembelajaran pada hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi. Dan juga tugas-tugas apapun yang tugas-tugas serta pesan yang disampaikan oleh ibu tadi. Begitu ya anak-anak? Nah, cukup sekian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.